Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Ariso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTuber gagal gara-gara karena salah belajar. Nah, di sini buat teman-teman sekalian, ini akan saya sharingkan buat teman-teman YouTuber pemula karena salah belajar dan dia menjadi YouTuber gagal, bahkan stres, bahkan karena udah keluar banyak modal, beli ini itu tapi nggak berhasil juga, seperti itu teman-teman sekalian. Oke, ada dua tahapan, ada dua kriteria teman-teman sekalian yang mengakibatkan kita itu gagal menjadi seorang YouTuber. Yang pertama, kita akan bahas dulu hal apa saja sih yang dilakukan YouTuber pemula sehingga dia menjadi seseorang yang gagal. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang cara upload video. Nah, banyak YouTuber pemula itu salah pada saat upload video. Mereka upload video itu sembarangan. Upload video sembarangan itu seperti apa? Begini, mereka itu terkadang teman-teman sekalian itu melakukan upload video itu video keseharian, video apapun yang ada di HP kita upload di YouTube. Pokoknya nggak tahu ini videonya tentang apa, kita upload aja. Kondisinya, posisinya, semuanya posisi videonya ya, posisi videonya, kameramennya itu kondisinya berdiri seperti itu ya, kayak video-video short. Itu tetap diupload dengan durasi yang sekian panjang dan nggak tahu jundrungannya kemana, itu tetap aja diupload. Nah, ini kesalahan YouTuber pemula sehingga video kita itu nggak bakal ditonton. Pengennya tuh hanya untuk seneng-seneng, ternyata yang menyenangkan hanya untuk diri kita sendiri atau keluarga yang nonton, yang kenal sama kita. Tapi orang lain nggak bakal ada yang nonton. Itu kesalahan pertama YouTuber pemula. Kesalahan yang kedua apalagi nih? Kesalahan yang kedua adalah tidak paham tentang SEO. Nah, buat teman-teman sekalian, untuk menjadi seorang YouTuber kita tuh harus paham dulu SEO. SEO itu apa? Search Engine Optimization. Supaya target kita itu kena. Kalau target kita nggak kena, kalau kita asal upload video, kita asal membuat judul, asal mengisi deskripsi, bahkan tag nggak pernah diisi, itu akan sulit sekali. Kecuali kalau teman-teman sekalian itu artis, atau teman-teman sekalian memiliki kualitas video yang bagus. Jadi tanpa diisi judul yang bagus, tanpa deskripsi, tanpa tag juga akan banyak nonton, tapi itu kemungkinannya kecil ya. Untuk YouTuber pemula kita harus paham dulu SEO. Nah, ini kesalahan YouTuber pemula, nggak mau belajar. Jadi dia taunya pokoknya asal upload, bikin judul sembarangan, asal gue seneng, pokoknya saya upload seperti itu. Itu kesalahan YouTuber pemula. Saran saya buat teman-teman sekalian adalah belajar seperti itu. Yang ketiga, kesalahan apa lagi nih para YouTuber pemula? Yang ketiga adalah di pikirannya hanya uang atau penghasilan besar. Banyak ya YouTuber pemula itu di pikirannya pada saat menjadi seorang YouTuber itu pikirannya adalah menghasilkan uang banyak, uang besar seperti itu. Itu salah. Mindset seperti itu salah kalau menurut saya. Karena apa? Di saat kita memiliki pikiran pengen penghasilan besar tapi tidak diimbangi dengan usaha, itu salah. Tapi menjadi benar saat kita punya mindset pengen uang banyak, uang besar, tetapi kita dilakukan dengan usaha dan kerja keras, itu baru yang benar. Jadi teman-teman itu punya kemauan pengen uang banyak, uang besar dari YouTube, ya teman-teman harus berusaha. Teman-teman harus memperbaiki kualitas video. Teman-teman harus mengupgrade dirinya. Jadi mengupgrade diri kita itu seperti ini. Kita harus banyak belajar apa sih yang dimau YouTube, apa sih yang dimau penonton, seperti itu. Kesalahan berikutnya lagi, kesalahan yang keempat adalah ingin terkenal. Banyak YouTuber pemula tuh pengennya itu langsung terkenal. Nah, buat teman-teman sekalian, banyak teman-teman yang mengatakan kalau saya ini orang terkenal, orang sudah punya nama seperti itu. Prosesnya itu panjang sekali teman-teman. Untuk menjadi seperti saya bukan orang terkenal. Kalau menurut saya pribadi, saya belum terkenal. Menurut saya pribadi, saya masih orang biasa. Tapi ada teman-teman sebagian itu ngomongnya, oh Mas Timon tuh udah punya nama, jadi enak aja buat channel baru, subscribernya langsung banyak. Enggak seperti itu. Sebelum saya nge-YouTube, saya itu mengelola sebuah blog. Jadi saya seorang penulis blog. Nah, di situ saya udah membangun brandingnya itu di Facebook, habis itu di grup-grup. Dulu saya bikin status itu nggak ada yang komentar di Facebook saya. Tapi setelah sekian lama itu baru ada. Itu saya harus pelajari membangun sebuah branding itu seperti apa. Itu nggak sembarangan dan itu butuh proses dan itu butuh kepercayaan dengan waktu yang lama. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan sekali-sekali berpikiran saya menjadi seorang YouTuber itu saya harus terkenal seperti ini. Enggak. Kalau teman-teman mindsetnya seperti itu salah. Karena apa? Teman-teman nggak akan bisa menjadi terkenal kalau teman-teman itu tidak memiliki kualitas, kepercayaan, dan teman-teman tidak menyajikan yang baik, yang bisa ditonton atau disajikan ke penonton itu sesuatu yang menarik seperti itu. Jadi teman-teman itu kerja dulu, berikan yang terbaik buat penonton, nanti dengan sendirinya penonton tuh akan menilai kita terkenal atau tidaknya, itu nilai plus tambahan seperti itu. Kesalahan berikutnya lagi adalah kesalahan yang kelima. Kesalahan kelima para YouTuber pemula itu apa? Cara instan cari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube. Banyak para YouTuber pemula itu salah kaprah.
ingin instan mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube. Mereka itu berlomba-lomba mencari subscriber dengan cara membeli. Membeli itu menggunakan aplikasi, menggunakan situs. Menurut saya pribadi, teman sobat sekalian, ini cara yang salah. Kenapa saya bilang cara yang salah? Teman sobat sekalian, kalau mau memulai menjadi seorang YouTuber itu mindset kita itu cari masa, cari orang untuk menonton video kita. Bukan cari satu kasub, 4000 jam tayang dengan cara ABCD seperti itu salah. Jadi kalau menjadi seorang YouTuber itu kita harus di mindset kita itu kita cari orang nih, orang beneran yang supaya orang tuh suka sama kita dan menonton video-video kita. Oke, berikutnya lagi, kesalahan berikutnya lagi para YouTuber pemula yang terakhir adalah belajar dengan orang yang salah. Banyak para YouTuber pemula itu ingin belajar dengan dengan seseorang, atau belajar dengan YouTube seperti, atau dengan Google, atau dengan website seperti itu. Jadi mereka tuh mencari referensi atau bertanya ke seseorang. Nah, kalau teman-teman itu salah tempat belajarnya, teman-teman tuh akan kebingungan, nggak akan ada solusinya. Nah, saran saya buat teman-teman sekalian harus belajar ke situs atau ke channel YouTube yang sudah terkenal atau sudah punya nama. Contoh sederhana nih teman sobat sekalian. Saya contohkan, teman sobat sekalian harus belajar ke channel YouTube-nya Bang Denjisi. Itu channelnya terkenal, habis itu sudah teruji seperti itu. Memang itu channel-channel bersih ya, channel-channel bersih. Kalau channel YouTube saya ini masih kadang-kadang main cara belakang, cara ini saya masih mengajarkan ini loh cara saling sub, ini loh cara saling kunjung seperti itu. Tapi kalau channel YouTube Bang Denjisi itu murni, dia melakukan dengan cara bersih. Kalau saya pribadi sih, kenapa saling sub itu masih saya perbolehkan kalau menurut saya? Karena ini sama-sama orang. Tapi untuk algoritma YouTube mungkin dari Bang Denjisi itu nggak bagus ya seperti itu. Nah, itu adalah kesalahan para YouTuber yang mengakibatkan menjadi seorang YouTuber yang gagal. Jadi buat teman-teman kalau mau belajarlah ke channel YouTube yang sudah terpercaya, yang udah punya nama. Kalau belajar dengan saya boleh, karena saya sudah belajar menggunakan teknik-teknik yang 100% itu dari Search Engine YouTube. Berikutnya lagi, kalau teman-teman sobat sekalian mau belajar secara ketemu atau ketemu dengan seseorang seperti itu, ya bertemulah dengan orang-orang yang tepat. Kalau mau belajar dengan saya juga bisa. Silahkan teman-teman DM Instagram saya namanya Timon Adioso. Silahkan teman-teman DM. Di situ saya buka les privat untuk para YouTuber pemula. Saya pandu sekali bayar, saya pandu sampai bisa. Bahkan teman sobat sekalian mau tanya apapun sampai kapanpun tuh nomor HP-nya tuh ada di handphone saya. Jadi secara otomatis kalau ada riwayatnya, bahasanya teman-teman pernah daftar, pasti saya pandu sampai daftar Google AdSense, sampai gajian seperti itu. Oke. Itu tadi kita udah bahas ya kesalahan-kesalahan para YouTuber pemula. Sekarang kita bahas tentang solusi atau tahapan YouTuber pemula yang benar pada saat mau memulai menjadi seorang YouTuber. Oke, yang pertama yang perlu teman sobatku perhatikan adalah belajar menjadi seorang kameramen. Nah, di sini teman sobat sekalian, kenapa kita harus menjadi seorang kameramen? Karena menjadi seorang YouTuber itu, apalagi YouTuber pemula, nggak mungkin dong kita sudah menyewa seseorang. Ya kalau teman-teman kaya punya uang nggak apa-apa, teman-teman tuh nyewa seseorang atau membayar seseorang untuk menjadi seorang kameramen profesional. Nah, kalau kita nggak punya, kita kerjakan semuanya sendiri, kita harus belajar menjadi seorang kameramen. Nah, saya pribadi teman-teman sekalian, sebelum saya menjadi seorang YouTuber ngomong seperti ini, saya belajar jadi kameramen dulu. Kalau teman-teman perhatikan, beberapa di video saya itu rata-rata saya di belakang layar ya. Saya ngomong sambil menjadi seorang kameramen. Nah, disitulah kita memanjakan mata supaya kamera yang kita arahkan itu tepat. Jadi nggak asal-asalan gitu. Pokoknya tepat dan orang yang nonton tuh seneng. Jadi nggak pusing seperti itu. Kadang-kadang kalau kameramennya sembarangan itu kameranya ngawur. Jadi kayak goyang-goyang. Jadi yang nonton itu pun pusing. Nah, yang pertama adalah teman sobat kalian harus belajar menjadi seorang kameramen. Kalau udah bisa membawa kamera menggunakan handphone dengan tidak terlalu goyang, jadi penonton itu suka. Berikutnya lagi kita harus belajar apa lagi? Belajar edit video. Edit video ini kalau menurut saya sangat penting. Karena apa? Kalau kita nggak belajar edit video, nanti video seadanya kita upload. Nah, di situ kan ada kesalahan-kesalahan tuh. Nah, paling tidak kita bisa memotong video-video yang salah. Habis itu kita jadikan yang video-video yang bener aja. Jadi semuanya durasinya 10 menit, jadi 8 menit, jadi 5 menit seperti itu. Jadi teman-teman harus belajar editing. Harus belajar menggunakan handphone, menggunakan KineMaster juga bisa. Berikutnya lagi kita harus belajar apa lagi?
belajar SEO YouTube. Di channel YouTube ini, di channel YouTube saya ini udah lengkap sekali. Teman-teman ketikkan aja di beranda YouTube SEO YouTube, SEO YouTube. Nah, itu ada tutorial saya. Semua tutorial saya naik yang tentang SEO YouTube. Karena apa? SEO YouTube standarnya tuh itu aja. Kalau kita udah paham, kita udah mengerti maunya YouTube seperti apa, SEO YouTube seperti apa, video-video kita akan didapatkan orang melalui search engine YouTube. Bahkan bisa direkomendasikan dari pihak YouTube. Jadi teman-teman sekalian, pastikan teman-teman juga belajar tentang SEO YouTube. Habis itu belajar apa lagi nih? Fokus rajin upload video. Nah, untuk YouTuber pemula, jangan berpikiran kita tuh upload 2, 5 video, 10 video udah stop. Habis itu kita udah menjadi seorang yang terkenal, kita udah menjadi seorang yang kaya. Jangan. Mindset seperti itu salah. Kalau menurut saya pribadi, teman-teman sekalian harus memiliki mindset bahwasanya kita harus rajin upload video. Entah pikirkan nanti ada yang nonton atau nggak nonton, pokoknya kita rajin upload video dulu dengan teknik SEO tadi ya. Jadi kita rajin upload video, bukan upload video sembarangan. Kita menggunakan dengan teknik SEO. Pokoknya rajin upload video dengan teknik SEO. Nanti yang nonton seperti channel YouTube saya, channel YouTube yang anak saya tentang tutorial Android itu, dulu pertama kali 2 bulan pertama, 3 bulan pertama itu saya upload video setiap hari, bahkan satu hari itu 2-3 video, bahkan pernah tuh 5 video. Nah, saya nggak memikirkan tuh nanti ada yang nonton atau enggak, pokoknya saya upload terus video saya. Karena apa? Suatu saat nanti video saya ini pasti ada yang nonton, karena target saya ada di search engine YouTube. Dan sampai sekarang, ternyata sekarang itu yang nonton sudah sampai ada yang 2 juta lebih, 2 juta view. Bayangkan teman-teman sekalian, dulu nggak ada yang nonton, karena udah kena baru kita mendapatkan view yang banyak. Berikutnya lagi, kalau yang keempat tadi kita fokus untuk rajin upload video, berikutnya lagi yang kelima adalah tanamkan mindset investasi video. Nah, di sini buat teman-teman sekalian, tadi kan kesalahan YouTuber pemula itu mindsetnya itu cari uang, dan uang. Nah, di sini YouTuber pemula yang benar itu adalah tanamkan mindset investasi video. Investasi video itu seperti apa? Investasi video ini kalau kita membuat sebuah video itu targetnya itu bukan hari ini aja, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan beberapa tahun ke depan video kita ini masih ditonton oleh orang lain. Nah, contohnya kita kan targetkan SEO YouTube, otomatis kalau kita menanamkan mindset investasi video, otomatis kita kan tetap upload video tiap hari ya. Sebanyak mungkin kita upload video, karena semakin banyak video yang kita upload, ada nih dari 100 video, 1-2 video kita terkenal atau video kita kena di search engine YouTube, secara otomatis bisa meledak, bahkan penghasilan kita bisa besar. Nah, investasi itu seperti itu. Investasi itu kan kita harus keluarkan modal, keluarkan tenaga, nanti baru ada hasilnya. Nah, nanti dari banyaknya video ini, kita nggak buat video sebulanan, kita tuh udah bisa penghasilan terus setiap bulan, seperti itu. Jadi buat teman-teman sekalian, pastikan teman-teman tanamkan mindset investasi video. Di pikiran teman-teman itu jangan hanya uang aja, tapi untuk investasi video. Banyakin videonya seperti itu. Kualitasnya juga dibaikin. Oke, yang terakhir buat teman-teman sekalian, belajar di tempat yang tepat. Nah, di sini tadi udah saya jelaskan ya, belajar di tempat yang tepat. Karena kalau teman-teman nggak belajar di tempat yang tepat, teman-teman sekalian akan salah arah. Kalau teman-teman mau belajar dengan saya pandu sampai bisa seumur hidup. Teman-teman silahkan DM Instagram saya. Instagram saya namanya Timon Adiuso. Itu terjamin, nggak ada tuh yang komen atau bikin status di Facebook, media sosial bahwasanya saya mengabaikan orang-orang yang live privat. Nggak ada. Coba kalau ada, tunjukkan ke saya. Sedangkan yang live privat dengan saya itu udah banyak sekali. Oke sobatku, itu saja sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.